Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Gabriel Siwatang, mahasiswa Universitas Riau, jurusan Ilmu Kelautan, dengan NIM 25041105092. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa contoh inovasi dalam ilmu kelautan, baik itu di ikan laut, rumput laut, maupun mangrove. Selamat menonton teman-teman. Apa sih arti dari inovasi? Nah, sebelum masuk ke materinya, saya akan menjelaskan dulu nih, apa itu inovasi. Jadi, inovasi itu adalah proses menciptakan atau memperbaiki sesuatu, bisa itu produk, jasa, proses, atau model bisnis baru, dengan tujuan untuk memberikan nilai tambah yang seringkali melibatkan pemanfaatan ide dan teknologi yang sudah ada atau teknologi yang sudah baru. Intinya, inovasi itu adalah tindakan menerapkan ide-ide baru untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik, lebih efisien, dan tujuannya untuk meningkatkan nilai tambah suatu produk. Tujuan dari inovasi itu ada tiga. Yang pertama itu untuk memecahkan masalah. Ide dan gagasan baru dari inovasi dapat digunakan untuk mengganti solusi lama yang dianggap bermasalah. Yang kedua itu untuk meningkatkan produktivitas dan ketangguhan. Yang pertama, eh, yang pertama dari meningkatkan produktivitas dan ketangguhan itu adalah proses inovasi. Proses inovasi ini termasuk percobaan dan penelitian. Yang kedua itu kemampuan berinovasi juga membuat individu atau perusahaan menjadi lebih tangguh dalam menghadapi dan menyesuaikan diri dengan masalah baru. Nah, tujuan dari inovasi yang ketiga adalah untuk mendorong kemajuan secara lebih luas. Inovasi teknologi dapat meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan solusi untuk masalah global. Seperti yang kita tahu bersama, Indonesia merupakan negara maritim terbesar di dunia. Wilayah laut Indonesia sangat luas dibandingkan wilayah daratannya. Karena itu, sumber daya laut di Indonesia sangat melimpah, mulai dari terumbu karang, keanekaragaman hayati seperti ikan-ikan laut, kepiting, udang, lobster, maupun mangrove yang ada di pesisir-pesisir laut Indonesia. Karena itu dibutuhkan inovasi-inovasi untuk memanfaatkan sumber daya dengan bijak dan cemerlang tanpa mengganggu keseimbangan kehidupan laut di Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan beberapa contoh inovasi dalam ilmu kelautan di Indonesia, baik itu dari ikan laut, dari mangrove, maupun dari rumput laut yang ada di beberapa wilayah di Indonesia. Inovasi yang pertama adalah hand sanitizer dari rumput laut. Inovasi ini dikembangkan oleh beberapa masyarakat di Kepulauan Nusa Tenggara, Bali, dan Sulawesi Tenggara. Hand sanitizer ini berbahan dasar rumput laut dengan campuran kemangi dan serai sebagai zat antibakteri. Hand sanitizer ini dapat membantu mencegah diare dan disentri karena penularan melalui tangan. Hand sanitizer ini memiliki keunggulan dari hand sanitizer berbahan dasar kimia karena menggunakan bahan yang alami dan aman, baik itu terkonsumsi karena hand sanitizer ini digunakan dengan bahan-bahan yang alami. Selain itu, hand sanitizer ini memiliki harga yang cukup murah, sekitar Rp15.000. Dengan kombinasi manfaat yang banyak, inovasi ini menjadi inovasi baru yang menjanjikan sekaligus berpeluang besar untuk dipasarkan secara luas. Inovasi yang kedua datang dari Banyuwangi, yaitu pupuk cair organik dari ikan laut. Bahan dasarnya adalah ikan laut yang melimpah dan sering terbuang karena tidak laku. Masyarakat Banyuwangi memanfaatkan ikan-ikan yang tidak laku tersebut menjadi pupuk cair organik bernama Biofish. Inovasi ini memberikan nilai tambah bagi nelayan sekaligus dapat dimanfaatkan oleh para petani. Pupuk cair organik ini telah digunakan oleh petani sejak tahun 2014. Inovasi berikutnya datang dari kota Denpasar, Bali, yaitu mochi bahari, makanan berbahan dasar tepung yang dihasilkan dari rumput laut. Makanan ini menjadi bentuk nyata dalam pemanfaatan potensi laut di Indonesia. Dengan keunikan tersebut, mochi bahari tidak hanya menarik perhatian wisatawan lokal, tetapi juga menarik perhatian wisatawan mancanegara yang ada di pantai-pantai di Indonesia, khususnya di Pulau Bali. Produk ini semakin dikenal luas sebagai pangan inovatif berbasis maritim yang mendukung perkembangan ekonomi kreatif pesisir.
Inovasi yang keempat ada seperti teh herbal dari buah mangrove yang diinovasikan oleh masyarakat pesisir di daerah Jambi. Buah mangrove, khususnya pedada, melimpah di wilayah pesisir sehingga mudah diperoleh oleh masyarakat tanpa biaya yang besar. Buah mangrove memiliki banyak manfaat seperti vitamin, mineral, dan antioksidan tinggi yang dapat merangkal radikal bebas penyebab penyakit kronis. Melihat potensi ini, masyarakat pesisir menciptakan inovasi yang dinamakan dengan pearl tea atau pedada herbal tea. Teh ini tidak hanya memiliki rasa yang enak, tetapi juga menyehatkan tubuh. Inovasi ini berpotensi mendukung tumbuhnya industri kreatif berbasis lokal dan meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir di Jambi serta menghadirkan alternatif produk herbal yang mampu bersaing di pasaran nasional. Nah, kesimpulannya adalah inovasi dalam ilmu kelautan merupakan faktor penting dalam menghadapi permasalahan lingkungan laut yang semakin kompleks, mulai dari pencemaran, degradasi ekosistem, hingga dampak perubahan iklim, sekaligus menjadi upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan. Terobosan-terobosan terbaru yang lahir dari penelitian, teknologi, dan strategi pengelolaan telah menunjukkan bahwa ilmu kelautan berperan besar bukan hanya dalam pengembangan pengetahuan, tetapi juga dalam menciptakan solusi praktis yang dapat diterapkan di lapangan. Inovasi-inovasi tersebut menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologi, sehingga pemanfaatan laut tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga pada kelestarian yang jangka panjang. Keberhasilan inovasi ini sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat umum. Baiklah teman-teman semuanya, sekian video dan penjelasan dari saya. Jika ada tutur kata yang salah atau kurang, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.